Canda dan tawa akan selamanya ada, meski terkadang sempat terhenti karena mendungnya kesedihan dan gemuruh kesusahan. Waktu yang menunjukkan jam 2 pagi membunyikan alarm yang kami buat. Bangun dengan rasa malas, mempersiapkan summit attack untuk menggapai puncak Gunung Merbabu. Namun sebelum itu kita perlu makan-makan terlebih dahulu, dan pastinya kopi tak pernah ketinggalan, karena seorang pepatah mengatakan, jika suci selamanya putih, maka tak pernah ada kopi di antara kita. Teramatlah panjang sampai kau rasakan. Perjalanan ini kami mulai kurang lebih sekitar jam 3 pagi. Kali ini jalannya agak licin karena semalam diterpa hujan. Ditambah lagi medan perjalanan yang terdiri dari tanah liat dan sedikit berbatu, membuat jalannya menjadi berlumpur. Pelan saja kami berjalan. Di samping jalannya yang licin, di sini kami juga keterbatasan lampu penerang karena kurang maksimalnya dalam persiapan. Perjuangan, itulah kata yang tepat untuk kejadian hari ini. Bagaimana bisa dibilang tidak, sedangkan hati kecil kami sedang berperang hebat dengan rasa lelah. Adapun tekad yang kuat adalah persenjataan, berusaha dan terus berjuang. Karena Tuhan menuntut hambanya untuk berusaha, bukan berhasil. Di samping itu, waktu sholat subuh telah tiba, waktu yang mewajibkan kami untuk berhenti sejenak dan melakukan kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya.
Pos 3, lokasi yang tepat untuk kami menunaikan sholat subuh, dimana selain tempatnya yang lumayan luas, di sini juga terdapat sumber air yang bisa kita gunakan untuk mengambil air wudhu. Di area ini pula para pendaki diperkenankan untuk mendirikan tenda, karena kemarin kami kehujanan, jadi nggak bisa ngecamp di sini. Tapi tidak apa-apa, mungkin ini adalah jalan terbaik yang diberikan Tuhan. Dalam sebuah naskah dituliskan, terkadang rencana terbaikmu akan dipatahkan oleh anugerah Tuhan, dan itu adalah salah satu cara Tuhan menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya. Setiap langkah kaki ini adalah perjuangan, karena seorang pejuang mempunyai caranya sendiri untuk memperjuangkan hal yang ingin dicapainya. Adapun seorang pendaki lebih cenderung bersabar dan selalu berusaha kuat menghadapi rintangan yang menghadang. Setelah 1,5 jam kiranya kami berjalan, pos 4 berhasil kami raih dengan keadaan cuaca yang cerah. Semoga kecerahan ini sampai di puncak Kenteng Songo nanti. Dari pos 4 terlihat sebuah bukit yang di atasnya terdapat sebuah pemancar. Sebenarnya ada jalan menuju ke sana, tapi kami lebih memilih belok kanan dan langsung berjalan ke arah puncak. Di Gunung Merbabu Via Wekas, dari kemarin kami berjalan, di sepanjang jalur kami berjalan, kami tidak pernah menjumpai sebuah shelter di setiap posnya, kecuali hanya di pos 1 saja. Sampai setibanya kami di pos terakhir atau pos 4, kami juga tidak menemukan yang namanya shelter, padahal di pos 4 pemandangannya mulai bagus. Kali ini kita menjumpai sebuah jalan bercabang yang mana ketika kita lurus, kita akan menaiki sebuah bukit, dan jika kita belok ke arah kiri, kita akan memutari bukit tersebut dengan jalan yang landai. Namun kita bersepakat untuk menaiki bukit dengan pertimbangan lebih dekat mengarah ke puncak, meskipun jalannya agak sedikit terjal. Perlahan kabut meliuk menghampiri. Kekuatan jarak pandang tak sekuat berjalannya kaki. Andai saja mereka mendengar apa yang dibisikkan hati, mungkin mereka juga akan memaklumi, kemudian berlalu dan pergi. Setelah sampai di atas bukit, ternyata tempat inilah yang disebut Jembatan Setan Gunung Merbabu. Dengan mendaki, engkau akan tahu siapa aku. Begitu juga dengan aku yang akan tahu siapa dirimu. Seseorang bisa saja menghilangkan jejak, ia pun juga bersembunyi, namun engkau akan tahu siapa dirinya pada saat Tuhan membuka semuanya dengan kesepian. Kesepian yang kadangkala mengandung kegembiraan, kesedihan, bahkan sampai pada ujung kesulitan. Beginilah medan pendakian dari Jembatan Setan menuju puncak Kenteng Songo. Sangat amat menanjak dan juga terjal. Belum lagi ditambah gemulainya kabut yang semakin lama semakin pekat. Di sini kami berharap dan selalu berdoa agar cuaca kian membaik. Namun Tuhan masih belum mengabulkannya. Mungkin ada sebuah pesan yang berupa isyarat dari Tuhan, yang mana kami masih belum bisa menerjemahkannya. Di medan ini pula banyak tali-tali yang disediakan dari pihak basecamp untuk mempermudah pendaki yang hendak naik ke puncak. Sebenarnya dari jalur ini kita bisa menaiki puncak Kenteng Songo dan juga puncak Triangulase. Jika hendak naik ke puncak Triangulase, kita harus belok kiri saat menemui percabangan,
dan langsung berjalan lurus untuk sampai ke puncak Genteng Songo. Namun kita lebih memilih berjalan lurus yang kemungkinan lebih dekat dari puncak Triangulase. Adapun puncak Syarif, sepertinya di jalur ini tidak ada jalan untuk menghubungkannya. Keberhasilan bukanlah buah dari sebuah perjuangan. Banyak perjuangan-perjuangan yang dipatahkan Tuhan dan digantikan dengan sebuah keajaiban. Keberhasilan hanyalah sebuah anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan untuk membuat hambanya bersyukur dalam segala keadaan. Dan sebuah keberhasilan tidak bisa diukur dengan seberapa besar seseorang berjuang, karena campur tangan Tuhanlah yang menentukan adanya keberhasilan, bukan pengorbanan, apalagi hanya sekedar perjuangan. Sekian dari kami, JSWJ Sarang Pendaki, salam lestari.